Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya kebetulan dari perwakilan Masjid Astra, Jamaah Masjid Astra. Saya ingin bertanya, selama ini adab-adab dalam berbuka puasa, itu sebenarnya doa yang sunnah itu seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya yang penting kita berdoa menjelang berbuka. Ya, seorang yang berpuasa dianjurkan banyak berdoa. Karena ketika dia berpuasa, doanya mudah dikabulkan. Terutama lagi tatkala menjelang berbuka. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna li sa'im da'watan la turad, ya, hina yuftir. Ya, sungguhnya orang yang sedang berpuasa doanya tidak tertolak tatkala dia berbuka. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan doa tersebut menjelang berbuka. Kenapa menjelang berbuka? Karena ketika dia menjelang berbuka dia masih dalam kondisi berpuasa. Ya. Adapun kalau sudah berbuka dia sudah selesai berpuasa. Ini sedang dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang kedua, disitulah puncak-puncaknya dia lagi dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar. Dan kita tahu di antara sebab dikabulkannya doa itu tatkala dalam kondisi susah. Ya. Maka tatkala itu disunahkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jarang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan terkadang ya. Datang dalam riwayat ya, bagaimana Abdullah bin Amr bin As kalau dia hendak berbuka dia panggil istrinya, dia panggil anaknya, kemudian dia berdoa. Kemudian dia berdoa, dan dia menyampaikan hadis tadi. Bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya orang yang sedang berpuasa doanya tidak tertolak tatkala dia hendak berbuka. Adapun doa yang kita baca, doa apa sih sebenarnya dibolehkan dalam syariat ya. Memang datang dalam satu hadis ya. Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahihnya atau hasannya atau dhaifnya. Namun banyak ulama mengatakan hadisnya hasan, artinya bisa dipakai hadis tersebut. Ya, tetapi doa tersebut kebanyakan ulama mengatakan dibaca setelah kita berbuka, karena makna doanya dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru, dan tetap pahala insyaallah. Dan itu tidak kita ucapkan kecuali kita setelah benar-benar hilang dahaga kita. Berarti setelah minum baru kita baca doa itu. Jadi kita bismillah, kita makan ya, baru kemudian kita minum, baru kemudian kita ucapkan doa tersebut. Adapun sebelum berbuka, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Suruh anak kita berdoa, istri kita berdoa. Nah, kalau kita sudah siapkan makanan, suruh kawan-kawan berdoa, ingatkan ini waktunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja bebas. Boleh kita tatkala berbuka kita bilang bismillah, Allahumma laka sumtu ya, wa bika amantu ala rizqi aftartu. Boleh saja doa bebas ya, doa bebas. Karena adapun Abdullah bin Amr bin As yang dia meriwayatkan hadis tersebut, dia berdoa dengan doa yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa dengan doa yang dia doa sendiri dengan doa tersebut, yaitu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika al-wasi'ah ya, bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Artinya ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Kau mengampuni aku. Ini dalil bahwasanya Abdullah bin Amr bin As tidak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi dia berdoa sendiri, dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil para salaf memahami kita boleh berdoa dengan doa apa saja. Jadi enggak ada masalah. Tapi tadi kalau dhahabadh dhama'u, setelah kita minum baru kita baca dhahabadh dhama'u. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh juga sebelumnya, namun saya lebih condong pada pendapat kita mengucapkan doa tersebut setelah kita minum. Gitu. Jadi bebas doanya Pak Ustadz ya? Doa bebas ya. Kita banyak keperluan, kita punya keinginan, kita panjatkan kepada Allah menjelang berbuka. Ya. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana caranya berbuka? Nabi SAW berbuka sebelum sholat dan beliau berbuka dengan rotobat. Rotob ini seperti ini, rotobat ya, ini yang seperti buah-buahan masih segar ya. Fa ilam takun rotobat, kalau tidak rotob maka Nabi SAW fatumairat, maka dengan korma. Ini contoh korma sudah matang, ini kebetulan korma ajwa. Fa ilam takun tumairat, kalau tidak ada korma maka hasawat min ma, maka Rasulullah SAW minum beberapa teguk air. Itu sunnahnya Nabi SAW berbuka. Kemudian kalau untuk kormanya Pak Ustadz, itu ada nggak bilangan khusus jumlahnya kita harus makan berapa? Nggak ada sih, yang penting jangan satu box. Emang sebagian orang memahami bahwasanya kalau kita makan korma ganjil ya. Sebenarnya datang Nabi SAW makan korma dengan bilangan ganjil tatkala mau sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW sengaja makan korma dengan bilangan ganjil. Adapun selain itu tidak ada dalil. Rasulullah SAW kalau kebetulan makan korma lagi di rumah atau lagi makan di mana, makan dengan ganjil termasuk buka puasa,
Rasulullah SAW juga tidak diriwayatkan beliau menyengaja untuk makan korma dengan ganjil, atau makan tahu isi dengan ganjil, atau makan yang lain dengan ganjil. Jadi kita bebas aja makan korma secukupnya, rutab ya. Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Karena kebanyakan orang kalau sudah disediain makanan yang banyak, terkadang gorengan di luar ya. Sebagian orang mengatakan kalau ini sunnah, gorengan wajib katanya. Jadi Indonesia gitu ya. apalagi Indonesia ya. Kita bilang enggak, kita jalankan sunnah karena kita ingin cari pahala ya. Makanan boleh, yang lain belakangan, yang penting kita korma dulu. Caranya kita bilang bismillah. Bismillah, kemudian kita makan korma secukupnya. Setelah itu kita minum, baru kita baca dhahabadh dhama'u wabtalatul uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baru kita makan yang lainnya, terserah yang bisa kita makan. Demikian cara. Oh seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, Jadi cukup jelas ya. Nah ini kebetulan sebentar lagi kita waktu berbuka nih Pak Ustadz. ya. Kira-kira kita mungkin bisa mempraktekkan ya Pak Ustadz ya. Iya, kita sambil menunggu azan beberapa saat lagi. Ayo. Bismillah ya. Bismillah, korma dulu. Ya. Bismillah. Yang ini rutab, jangan yang itu, yang ini ya rutab. Bismillah. Jangan lupa ketika azan dikumandangkan, kalau kita dengar azannya langsung bukan dari rekaman radio, kita sambil menjawab. Sambil menjawab Ya, makan ya seperti biasa ya. Adapun ya. kalau azan tersebut ternyata rekaman, tidak harus dijawab. Tapi kalau kita dengar dari masjid langsung ada azan, makan tidak menghalangi kita sambil menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Setelah itu kita habis makan korma, kita minum ya. Bismillah. Baru kita baca dhahabadh dhama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, bahwasanya kerongkongan sudah basah dan tetap pahala. Dan ini pentingnya agar kita semangat berpuasa. Rasa haus sudah hilang, rasa lapar sudah hilang, pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan didapatkan oleh orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak. Kira-kira ini saja Mas Hari ya. Semoga bisa berfaedah bagi kawan-kawan di Masjid Asrah sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.